anak kedua dari Wak Bedul yang mendengar ucapan itu dan teringat kalau ucapan itu sudah membunuh ibunya. Pada hari itu dia bersujud di hadapan Wak Bedul meminta maaf. Dia mengaku, ampun pak, aku yang mengambil emas itu pak. Wak Bedul yang mendengar hal itu cuman ketawa. Ya memang kalau ajal kamu di situ, ya kamu mati. Cuman ada dua lah ilmu pamungkas yang dia miliki. Yang pertama namanya cindung. Yang kedua adalah adum. Nah, adum inilah yang membunuh Muji, yang ada di cerita saya Pocong Muji. Ya, mungkin sahabat bertanya-tanya, kisah dari Pocong Muji ini dari mana? Nanti suatu saat akan saya jawab, bukan hari ini. Tapi di sini saya cuma ingin mengatakan, ilmu yang bisa membunuh Muji adalah adum. Di sini Wak Bedul mengatakan, ya udahlah, kalau anak kamu Jang tidak mau disalin ilmunya, tapi nanti kalau kamu dapat kabar, kalau aku mati, kamu cepat-cepatlah datang ke sini. Kalau kamu sudah melihat jenazahku, ya, kamu ingin menyalin ilmuku, ya, kamu cukup menggigit lidahku saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri yang masih berasal dari kota Jambi. Tapi sebelum saya melanjutkan kisah ini, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi sahabat-sahabat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi di sebuah kisah misteri kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah akhir dari kehidupan seorang dukun santet yang sangat mengenaskan di akhir riwayatnya. Sebenarnya kisah ini adalah pengalaman yang dialami oleh abang saya di tahun 2006 yang lalu. Ya, abang saya dan ayah saya lah tepatnya. Jadi ayah saya memiliki seorang teman yang merupakan salah seorang praktisi di bidang spiritual. Ya boleh kita katakan di sini dukun lah. Namun ilmu yang didalaminya, kemampuan yang ia miliki, kalau orang Jambi bilang adalah ilmu kiri, ya, ilmu hitam lah. Ya, sangat menyimpang dari ajaran agama Islam, sangat menyimpang dari syariat-syariat. Nah, jadi di tahun 2006 itu teman dari ayah saya ini mengalami sebuah peristiwa yang mana beliau sedang memegang seorang pasien. Jadi pasiennya ini memiliki permasalahan di bisnisnya lah. Jadi ada persaingan bisnis lah. Nah, jadi pada suatu ketika kliennya ini atau pasiennya ini dikirim santet oleh pesaingnya. Namun santet yang dikirimkan orang itu untuk pasien dari teman ayah saya ini dapat ditepis. Nah, karena dia tahu siapa yang mengirim santetnya, dia mencoba untuk mengirim balik, membalas serangan santet itu. Nah, ketika dia ingin mengirim serangan santet balik, namun ilmu yang dikirimnya, santet yang dikirimnya itu mantul dan masuk ke diri dia sendiri. Jadi ya singkat cerita, teman dari ayah saya ini meminta pertolongan kepada ayah saya untuk mengantarkan dia ke suatu tempat masih berada di Provinsi Jambi, ya, yang mana tempat itu memang dikenal sebagai tempat yang magis, tempat yang banyak menyimpan ilmu-ilmu hitam lah, ya, suatu tempat di Provinsi Jambi. Nah, jadi dia mengatakan kepada ayah saya, tolong antarkan saya menemui guru saya di sana. Ayah saya bilang, ada apa? Dia sakit, dia bilang.
dia terkena santet. Ya, namun santet yang dikirim, yang masuk ke tubuhnya bukan dari kiriman, melainkan ilmu dia, ya, yang mantul dan masuk ke dirinya sendiri. Nah, jadi cuman gurunya lah yang bisa mengeluarkan atau mengobatinya. Kalau enggak, ya mungkin dalam waktu dekat dia pasti akan mati. Karena sekarang ya, mulai menjalar ya, santet yang masuk atau ilmu hitam yang masuk ke dirinya itu mulai menjalar. Jadi boleh dikatakan senjata makan tuan lah. Dia sekarang sudah merasakan hampir di seluruh tubuhnya ini sudah mengandung racun. Dia juga begitu dia batuk, darah yang keluar. Nah, jadi ayah saya karena kasihan melihat kondisinya, ya, walaupun dia dukun dengan aliran kiri lah, ya, sering mengirim santet atau menerima upahan lah untuk menyakitin orang, tapi hubungan ayah saya dan temannya ini cukup baik. Ya, mereka kenal sudah lama, namun ya profesi temannya sebagai dukun ini ya nggak membatasi pergaulan lah. Nah, singkat cerita, pada suatu hari mereka pergilah ke suatu tempat berjarak dari kota Jambi sekitar 7 jam perjalanan. Di sini ayah saya mengajak abang saya, ya, karena abang saya waktu itu memang hobi dengan ilmu-ilmu yang berbau mistis, ya, kekuatan gaib lah. Namun sebelum berangkat, ayah saya mengingatkan, kamu aku ajak pergi ke sana cuman sekedar untuk membuka wawasanmu, melihat dunia yang kamu geluti, dunia yang kamu inginkan. Sebenarnya ya, dunia yang kamu cita-citakan, ilmu-ilmu yang sering kamu bicarakan itu adalah ilmu yang menyimpang. Kalau nggak percaya, ayo kita pergi ke gudangnya, kita pergi ke sarangnya. Ya, akhirnya mereka pergilah bertiga, berjalan dari kota Jambi sampai ke tujuan sekitar 7 jam perjalanan, dan mereka sampai. Di sini teman ayah saya ini mengatakan, tempat yang akan mereka datangi ini adalah suatu tempat yang memang memiliki magis yang sangat tinggi. Jadi teman ayah saya ini berpesan, setibanya di sana, kita hiraukan masyarakat yang ada di sana. Ya, kalau bisa, ya, kita nggak terlalu banyak berkomunikasi dengan mereka, tidak terlalu banyak lah, ya, untuk kontak langsung dengan mereka, karena cindung dan adum di sana masih berkeliaran. Nah, jadi untuk ilmu-ilmu santet, ya, untuk ngirim-ngirim paku, untuk ngirim-ngirim guna-guna, di sana sudah menjadi mainan masyarakat di sana. Anak-anak yang baru berusia belasan tahun itu sudah main-main kirim-kiriman ilmu. Nah, jadi sahabat ayah saya ini mengingatkan, ya, jadi kalau saat maghrib melihat banyak seperti bola api yang berterbangan, itu adalah permainan dari orang sana. Jadi bukan ilmu yang ditujukan, tapi itu ya iseng aja lah, mereka ngetes kemampuan mereka. Nah, singkat cerita, mereka sampailah sore hari sekitar jam 5 sore. Mereka sampai di desa itu. Nah, setibanya di sana, yang memang masyarakat di sana, mohon maaf sebelumnya, memang mereka masih primitif. Melihat kendaraan beroda 4, melihat mobil masuk, mereka merasa senang karena jarang sekali desa itu dimasuki oleh kendaraan beroda 4. Mereka di sana masih berjalan kaki untuk menuju ke pusat keramaian, ke pasar lah. Itu berjarak kurang lebih sekitar 4 km keluar dari kampung mereka. Jadi begitu ada mobil masuk, mereka sangat senang. Ya, mereka sangat senang, mereka naik lah, ya, naik ke bagian ketika mobil parkir, mereka menaiki mobil, ya, masuk ke dalam mobil melihat-lihat, dan ada yang menaiki kap mobil, ada yang bergelantungan di belakang. Nah, jadi ketika mereka sedang mengerumuni mobil, ya, ayah saya ya cukup heran lah ya melihat warga di sana, anak-anak kecil. Jadi bukan maksud ayah saya untuk melarang mereka. Jadi ketika mereka sedang ramai mengerumuti mobil, jadi ayah saya menutup pintu mobil dan segera menguncinya agar mereka ya berada di luar mobil aja lah, jangan masuk ke dalam mobil. Ya, singkat cerita, setelah mobil dikunci dan mereka pun berjalan menuju rumah dari gurunya, sahabat ayah saya ini. Di sini namanya adalah Wak Bedul. Ya, yang mana Wak Bedul ini sudah berusia hampir 100 tahun. Beliau lah istilahnya ya pentolan di tempat itu.
yang memiliki ilmu yang sangat tinggi lah. Nah, jadi warga sangat segan lah. Jadi ketika warga bertanya, mau kemana? Mau ke tempat Wak Bedul. Jadi orang-orang itu sudah ngeper ya, sudah ngedrop. Berarti ini adalah tamu dari Wak Bedul, jangan dia apa-apain. Nah, jadi singkat cerita mereka berjalan. Dari tempat memarkir mobil, berjalan kurang lebih sekitar 2 jam lah. Melewati perkebunan warga karena Wak Bedul ini tinggal di sebuah kebun, di gubuk tua yang sudah reot. Jadi ayah saya, abang saya dan sahabat ayah saya ini yang dengan kondisi batuk-batuk yang mengeluarkan darah, mereka berjalan 2 jam dan akhirnya kurang lebih sekitar jam 7 malam lah mereka sampai di gubuk Wak Bedul. Ketika sampai di gubuk Wak Bedul, sebelum masuk, ayah saya berbisik kepada abang saya, setibanya nanti masuk ke dalam gubuk Wak Bedul ini, masuk ke dalam rumah Wak Bedul ini, kamu jangan sekali-sekali pernah meludah atau menguap. Walaupun nanti diberikan air, kalau bapak belum minum air itu, kamu jangan minum. Abang saya bertanya, kenapa pak? Ya udahlah, kamu diam aja. Soalnya bapak melihat banyak sekali hal-hal yang aneh yang berada di dalam gubuk ini. Sedangkan mereka saat itu masih berada di luar, belum menaiki tangga. Kurang lebih gubuk itu tingginya, ya, gubuk panggung itu tingginya sekitar 2 meter lah. Mereka menaiki tangga masuk ke dalam gubuk Wak Bedul yang berukuran ya paling 5 kali 3 meter lah, nggak terlalu besar. Di sana hanya terdapat sebuah tikar untuk Wak Bedul tidur dan tungku untuk memasak. Jadi kondisi gubuk tempat Wak Bedul ini tinggal sangat menyeramkan. Ya, mungkin sahabat-sahabat tahu ya kalau gubuk yang nggak pernah dibersihkan. Jadi sarang laba-laba itu banyak sekali, sawangan ya. Kalau orang Jambi bilang sawangan, banyak sekali menempel-nempel di dinding dan debu ya, sangat tebal sekali ya karena Wak Bedul ini sudah berusia hampir 100 tahun. Namun kondisi badannya layaknya masih orang yang berusia 50 tahun. Masih memiliki energi yang sangat tinggi. Ya, dengan gigi yang masih lengkap. Namun ya hanya terlihat tua dari kondisi badannya yang mulai membungkuk. Nah, masuklah ayah saya, abang saya dan sahabat ayah saya ini masuk ke dalam dan disambut oleh Wak Bedul. Di sini diceritakan semualah permasalahan, kejadian dan hajat mereka datang ke sana untuk mengantarkan murid dari Wak Bedul ini yang merupakan sahabat dari ayah saya ini untuk berobat. Nah, di sini Wak Bedul mulai membuka cerita, ya, membuka kisah tentang anak muridnya ini. Dia mengatakan, dari pertama kali kamu meminta ilmu kepada saya, ingin berguru kepada saya sudah tidak yakin. Karena nafsu kamu, maaf ya, nafsu kamu seperti binatang. Kamu memiliki nafsu tapi kamu tidak memiliki insting. Ilmu yang saya berikan, ya, kamu mainkan seperti kamu memainkan gasing. Ya. Orang yang tidak patut kamu bunuh, kamu bunuh. Orang yang tidak patut kamu sakiti, kamu sakiti. Ya memang ilmu yang aku berikan adalah ilmu santet, ilmu telu yang bisa membunuh orang. Tapi tidak semudah itu. Aku tanya sekarang sama kamu, berapa tahun kamu sudah menjadi dukun? 15, 20 tahun. Apa yang kamu punya? Tidak ada kan? Kalau kamu mau bunuh orang, sesuai dengan bayarannya kamu bunuh. Sekarang apa buktinya? Kalau kamu sakit kayak sekarang, kamu mati, siapa yang rugi? Ya kamulah rugi. Lihat aku. Walaupun aku tinggal di gubuk ini, kalau kamu pulang ke rumahku, kamu lihat berapa peti emas yang aku punya. Nah, jadi setelah dia memarahi muridnya ini yang boleh dikatakan biar tekor asal tersohor lah sifatnya. Jadi dia terlalu royal dengan pasien-pasien. Jadi dengan upah yang sangat kecil dia sudah berani untuk menyakiti orang. Nah, jadi di sini setelah Wak Bedul memarahi anak muridnya ini, ya, dia langsung mengobati. Jadi dia mengatakan, ya sekarang ini namanya adalah senjata makan tuan. Ilmu kamu memakan diri kamu sendiri. Ilmu kamu akan hilang ketika penyakit ini bisa dikeluarkan. Tapi kalau kamu ingin mempertahankan kekuatan kamu, ilmu kamu, ya biarkan aja lah penyakit ini menggerogoti kamu sampai mati. Jadi pilihannya tergantung di kamu. Kalau kamu mau sembuh, mau nggak mau ilmu kamu akan hilang. Ya, jadi
ya dia memilih untuk sembuh lah, walaupun nanti setelah sembuh dia sama sekali tidak memiliki kemampuan lagi, ya dia pasrah lah. Mungkin ini hukuman bagi saya, ya mungkin ini hukuman bagi saya, Wak, karena saya udah lalai, saya udah semena-mena, ya nggak apa-apa lah, yang penting saya sembuh. Nah kalau memang sudah itu keputusan kamu, nanti jam 12 malam kamu ikut saya. Jadi ya di jam 12 malam itu mereka melakukan sebuah ritual lah, ya. Ritual ya nggak tahu lah ya, mereka melakukannya di luar pondok itu. Ketika orang berdua ini, Wak Bedul dan anak muridnya ini sedang berada di luar pondok, ayah saya memperhatikan sekitar dari tempat atau gubuk Wak Bedul itu. Dia melihat banyak sekali gantungan kain hitam. Kalau orang Jambi itu bilang punjen. Ya. Kain hitam digantung kecil, dan itu digantung di atas tungku, di atas tempat masak Wak Bedul yang masih masak menggunakan kayu. Banyak sekali, ada sekitar 80 hampir 100 lah digantung, semuanya berwarna hitam. Dan di situ ayah saya mengatakan kepada abang saya, kamu lihat, itu punjen-punjen itu bukan sembarang kain hitam yang digantung. Apa Pak? Abang saya tanya ya. Entar lah, kalau orang yang sudah datang Bapak tanya, biar kamu tahu, biar kamu ngerti. Abang saya yang dengan ini ya, dengan rasa ingin tahu, karena dia memang hobi dengan hal-hal mistis, ya, yang bersangkutan dengan hal-hal gaib, ya. Dia sangat hobi, ya. Sekitar jam 1:30 malam, Wak Bedul dan anak muridnya ini naik lagi ke pondok, dan ternyata mereka baru dari sungai. Mereka baru melakukan proses pelepasan ilmu, ya. Jadi proses pelepasan ilmu itu diceritakan Wak Bedul, dilepaskan di sungai. Jadi ketika mereka masuk ke dalam sungai, orang yang ingin dilepas ilmunya ini masih menggunakan baju lengkap, ya, baju yang digunakannya, dan ketika naik semua baju itu harus dilepas, harus dilarung, ya, dibuang mengikuti arus sungai. Jadi di bawah arus sungai, ketika baju itu sudah hilang dari tatapan mata kita, seketika ilmu yang ada di tubuh kita juga sudah hilang. Nah, jadi karena ilmu yang ada di badannya sudah hilang, otomatis penyakitnya pun sudah hilang. Dia pun sudah merasa lebih baik. Nah, jadi malam itu, ya, jadi malam itu Wak Bedul, ayah saya, abang saya, dan anak murid dari Wak Bedul, sahabat dari ayah saya, mereka bercerita panjang lebar, mengkaji masalah ilmu. Nah, disitulah, ya, Wak Bedul menceritakan riwayat kehidupannya. Jadi dia mengatakan, sekarang aku umur sudah hampir 100 tahun, ya mungkin umur aku udah gak lama lagi. Sebenarnya aku sudah mau mati, sudah lama aku mau mati, tapi karena ilmu yang ada di dalam badan aku, ilmu yang ada di dalam diri aku belum mengizinkan aku untuk mati, ya sampai sekarang aku masih hidup, ya. Tapi ya beginilah kondisinya, ya. Nah, jadi Wak Bedul menceritakan sebenarnya dia sudah ingin untuk mati, sudah lama, sudah semenjak 15 tahun yang lalu. Sebenarnya dia udah capek hidup. Dia bilang, mungkin kalau dihitung dengan hitungan nominal, mungkin lebih dari 100 orang ya sudah aku bunuh. Nah, disitulah Wak Bedul menjelaskan, setiap punjen atau kantong hitam yang digantungnya di atas garang, di atas tempat masak, setiap satu punjen itu adalah satu nyawa. Jadi kamu bisa hitung berapa punjen yang ada di situ. Itulah nominal jumlah nyawa yang sudah aku bunuh. Tapi itu enggak semua, tidak semua aku gantung. Nah, jadi Wak Bedul mengatakan sebenarnya dia udah capek untuk hidup, tapi kalau ilmunya tidak dilepas, dia tidak akan bisa mati. Tapi dia yakin menjelang umurnya 100 tahun pasti dia sudah mati. Jadi syarat untuk melepas ilmu Wak Bedul harus disalin. Jadi harus ada seseorang yang bisa atau yang cocok dengan karakter dari Wak Bedul, yang memang betul-betul menginginkan ilmu yang ada di tubuh Wak Bedul. Nah, jadi disitulah mereka akan menyalin ilmunya. Di sini beliau mengatakan caranya atau syaratnya cukup gampang. Orang yang akan disalin ilmunya cuman cukup tidur di pondoknya itu semalaman, ya, dengan ditutupi kain kafan. Nah, ketika pagi, ketika bangun, ya,
Kalau Wak Bedul masih hidup, berarti ilmunya belum tersalin 100%. Harus diulangi lagi. Nah, ketika mereka bangun di pagi hari, ya, Wak Bedul sudah meninggal dunia, itu tandanya ilmu dari Wak Bedul sudah disalin oleh orang ini 100%, dan kemampuan Wak Bedul bisa langsung dites. Ya, kemampuan orang itu bisa langsung dites pada hari itu juga. Di sini Wak Bedul mengatakan sebenarnya dia sangat menginginkan kalau anak muridnya inilah bakal jadi penerusnya, tapi dia merasa kalau anak muridnya ini masih banyak kurangnya, karena ya sifatnya tadi arogan, ya nggak perlu dibayar dia mau menyakiti orang, nggak perlu ada orang yang menyakitinya dia mau membunuh orang. Jadi dia takut kalau nanti ilmunya ini ya, malah bakal menjadi bumerang, ya seperti yang terjadi barusan tadi. Kamu sembarangan melepas ilmu kamu nggak ngecek dulu siapa yang kamu kirim. Kalau kira-kira ilmu kamu nggak makan di orang itu, kira-kira ilmu kamu nggak bisa menyakiti orang itu, bakal berbalik ke kamu. Kamu cari jalan lain, jangan asal lepas. Nah, jadi pada malam itu, ya, hal yang mengejutkan didengar oleh ayah saya dan abang saya. Wak Bedul langsung meminta abang saya ya kepada ayah saya secara langsung. Dia mengatakan, jadi Wak Bedul memanggil bapak saya ya Bujang. Jadi kalau orang Jambi itu ya, kalau anak-anak inilah anak-anak yang di bawah umurnya, seperti bapak saya dengan Wak Bedul kan umurnya jauh berbeda, jadi dipanggil Bujang biasanya. Jang, sekarang gini, Wak sekarang sudah tua. Nah, jadi Wak kepengen sekali ya, nyalin ilmu Wak ke anak kamu. Di situ bapak saya langsung kaget dan abang saya pun langsung kaget. Maksudnya, Wak, iya, dari tadi aku perhatikan anak kamu ini ya, kepribadiannya aku rasa sama kayak aku, cocok kali. Dari tadi ilmu aku tuh ngebisikin di kuping aku. Nah, itulah orangnya. Nah, jadi ilmu Wak Bedul ini yang sebenarnya meminta untuk disalin ke abang saya. Namun di sini abang saya kaget ya, kaget, dan dia juga melihat kondisi Wak Bedul, walaupun dia memiliki ilmu yang sangat tinggi, ya boleh dikatakan lah, kalau untuk membunuh orang, menyantet orang, ya itu ya bukan hal yang sulit. Ya, Wak Bedul mengatakan orang yang dikirimnya itu ya palingan bisa dikontrak lah umurnya, paling lama 7 hari, dan bisa langsung mati. Kalau orang itu dalam keadaan kosong atau memang orang itu bersalah, orang yang dikirimnya santet itu bersalah, dalam sekali kirim, hitungan jam orang itu bisa mati. Nah, jadi abang saya berpikir ya, walaupun punya ilmu sehebat itu, tapi kondisi kehidupannya cukup mengerikan. Ya. Di umur yang sudah tua renta, ya, hidup segan mati gak mau. Ya, dengan kondisi gubuk yang sudah mulai hampir rubuh, dan juga Wak Bedul mengatakan kalau ya kehidupannya ya seperti itu. Jadi ilmu yang dimilikinya itu cuman untuk ya kepuasan aja, dia bilang. Ya abang saya nggak mau lah, dan bapak saya juga terang-terangan menolak. Wah, janganlah Wak. Ya, ilmu yang Wak miliki nggak sejalan dengan ada yang sama kami. Ya ilmu Wak lah. Kami datang ke sini cuman bersilaturahmi. Kami datang ke sini cuman nganter abang ini nih, nganter teman saya ini. Beliau minta tolong kepada saya dan saya antarkan. Bukan maksud kami untuk mencari ilmu, apalagi untuk nyalin ilmu Wak. Enggak lah Wak. Nah, jadi Wak Bedul mengatakan lagi ya, pakaian kalian lah. Pakaian aku. Enggak masalah kalau dipakai bersama-sama. Kalau kalian mau gunakannya baik, ya baik. Tapi kalau aku kan enggak. Memang untuk cari makan, dia bilang. Nah, tapi syaratnya di sini enggak banyak, dia bilang. Aku minta anak kamu tinggal semalam di pondok ini. Ya. Malam ini kamu tinggalkan, besok pagi kamu jemput. Aku yakin ketika kamu datang ke pondok ini besok pagi, aku sudah mati. Karena aku yakin ilmu aku bisa disalin sama anak kamu ini. Aku senang sekali dengan anak kamu ini. Nah, jadi abang saya yang mendengarkan permintaan Wak Bedul yang aneh ini ya makin ketakutan. Yang tadinya semangat untuk ya, mencari tahu ya, belajar tentang ilmu-ilmu gaib. Ya. Pada malam itu dia down, ya. Dia takut. Jadi ya singkat cerita, permintaan dari Wak Bedul
ditolak secara baik-baik. Nah, alhamdulillah Wak Bedul pun ya dia juga nggak bisa maksa ya. Ya namanya orang nggak mau gimana bisa dipaksa. Ya di situ pada malam itu Wak Bedul menceritakan, ya kalian lihat kehidupan aku sekarang ya seperti ini. Orang tua tinggal sendirian, ya, anak cucu nggak ada yang mau dekat. Itu sebenarnya bukan aku yang nggak mau mereka dekat, karena di umurku yang sudah tua sekarang, ya, aku memilih tinggal di pondok ini karena aku nggak mau tinggal di dusun, karena aku nggak bisa lagi kontrol ilmuku. Ya kalian lihat sekarang di sini aku tinggal di gubuk yang sudah mau roboh, tapi kalian lihat kalau rumahku di dusun. Kalau kalian punya rumah di kota, mungkin kalau melihat rumahku yang di dusun itu, ya setara lah dengan rumah-rumah anggota dewan. Ya. Karena apa? Di sini aku mengirimkan santet, melepas telu atau mengambil upahan membunuh orang. Aku nggak pakai bayaran duit, aku pakai emas kawin. Ya. Berani bayar sekian banyak emas, berani menukarkan nyawa orang itu dengan sejumlah emas baru kulepaskan. Nggak kayak ini. Anak muridku ini yang bodoh, dibayar rokok, dibayar makan, mau bunuh orang. Kalau aku enggak. Nah, jadi Wak Bedul menceritakan, saking kan ganasnya ilmu yang dimiliki, anak dan istrinya pun menjadi tumbal dari ilmunya. Jadi istri dari Wak Bedul meninggal ketika usia 45 tahun. Setelah melahirkan anak ketiganya. Anak ketiganya baru berusia sekitar 8 bulan. Istri Wak Bedul meninggal dunia cuman gara-gara hal sepele. Jadi Wak Bedul ini hobi dengan satu jenis masakan. Nah, ketika hari itu Wak Bedul sudah berpesan kepada istrinya, tolong masakan aku masakan ini. Ya contohnya rendang lah. Jadi tolong masakan aku rendang. Nanti sore aku pulang ke rumah, aku mau makan rendang. Yalah, kata istrinya. Jadi setelah pagi hari Wak Bedul pergi dan ketika sore dia pulang. Ketika dia membuka tudung saji, disiapkan makannya oleh istrinya. Dia melihat tidak ada lauk rendang. Di sini ternyata istrinya ini malas pada hari itu untuk memasak lauk rendang. Jadi ketika ditanya sama beliau, mana lauk rendang yang aku pesan tadi? Tadi janjinya kamu mau masakkan lauk rendang untuk aku, kan udah aku pesan. Istrinya memiliki alasan kalau di pasar bahan-bahan untuk memasak rendang tidak ada. Jadi tidak bisa lah hari itu dia masak rendang. Wak Bedul mengatakan, apa iya pasar sebesar itu satu pun nggak ada orang yang menjual bumbu-bumbu rendang untuk memasak rendang hari ini? Apa iya? Iya, istrinya bilang. Ya nggak mungkin lah aku bohong. Kalau ada juga aku masakin. Iyalah. Kalau kamu bohong, ya kamu mati. Kalau kamu nggak bohong, ya alhamdulillah. Jadi Wak Bedul cuma mengatakan itu saja. Wak Bedul cuma bilang, kalau kamu nggak bohong ya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu bohong, kamu mati. Nah, istrinya yang mendengar apa yang diucapkan Wak Bedul juga, ya mungkin karena suaminya marah ya, berucap seperti itu ya nggak ngambil pusing. Nah, setelah sore itu, Wak Bedul mengucapkan kalimat kalau istrinya nggak bohong akan selamat, tapi kalau bohong istrinya bakal mati. Keesokan harinya ketika bangun pagi, istrinya sudah diketemukan meninggal dunia di atas tempat tidur Wak Bedul dengan tubuh yang hampir seluruh tubuhnya membalu. Itu Wak Bedul bilang, ya, kalau racun yang dimiliki Wak Bedul, ya, racun terbang lah, racun yang dipelihara Wak Bedul, itu masuk ke dalam tubuh istrinya ketika mendengar ucapan dari Wak Bedul seperti itu. Jadi istrinya berbohong, istrinya langsung dimakan sama ilmunya. Jadi setelah kematian istri dari Wak Bedul, sekitar 6 tahun yang lalu lah Wak Bedul cerita, baru-baru ini dia bilang, anaknya yang nomor 2 mencuri emas yang ada di rumah Wak Bedul. Jadi Wak Bedul itu memiliki sebuah peti yang cukup besar, dan isi dari peti itu emas semua, ya, mulai dari berbentuk emas lempengan, kalung berbentuk emas, cincin, gelang, ya. Pokoknya semua beragam jenis emas lah. Hasil dari upahan dia membunuh orang. Jadi pada suatu ketika, anak kedua dari Wak Bedul ini yang sudah lama meminta uang kepada Wak Bedul,
ada keperluan lah, dia meminta uang kepada bapaknya. Memang bapaknya tidak memiliki uang, dia cuman punya emas. Nah, tapi emas yang dimiliki Wak Bedul ini sama sekali tidak boleh. Anaknya, semua anaknya, ketiga anak Wak Bedul sama sekali tidak boleh. Jangankan untuk mengambil, meminjamnya saja untuk dipakai nggak boleh. Entah apalah, ya. Wak Bedul nggak mau menceritakan kenapa itu nggak boleh dilakukan. Jadi anaknya yang nomor 2 nekat untuk mencongkel peti kayu yang milik Wak Bedul, berangkas emasnya lah. Mencongkelnya dan mengambil sebuah kalung. Kalung itu dijual ke pasar dan uangnya digunakan untuk kebutuhannya. Jadi Wak Bedul tahu, walaupun Wak Bedul tidak berada di rumah, dia tahu kalau peti emasnya sudah dicongkel dan sebuah kalung emas hilang. Dia pulang ke rumah, memanggil ketiga anaknya. Semuanya ditanya. Anak pertama ditanya, apakah kamu mengambil emas dari dalam peti? Jawabannya tidak. Anak kedua tidak, anak ketiga tidak. Di situ Wak Bedul kembali berucap, ya udahlah, kalau tidak ada orang di rumah ini yang mengaku mengambil emas milikku, ya sudah. Tapi kalau ada yang mengambil, mereka akan mati. Nah, anak kedua dari Wak Bedul yang mendengar ucapan itu dan teringat kalau ucapan itu sudah membunuh ibunya. Pada hari itu dia bersujud di hadapan Wak Bedul meminta maaf. Dia mengaku, ampun pak, aku yang mengambil emas itu pak. Ya, karena ada kebutuhan, diceritakan lah, ada kebutuhan lah, dia perlu uang, nah, sudah minta ke bapak tapi bapak nggak mau kasih, jadi aku minta maaf lah pak, nanti aku ganti pak. Wak Bedul yang mendengar hal itu cuman ketawa. Tadi ku tanya baik-baik, ada nggak yang mengambil? Kalian jawab nggak ada. Sekarang aku sudah mengucapkan sumpah, ya, kalian baru mengaku. Ya memang kalau ajal kamu di situ, ya, kamu mati. Tapi kalau ajal kamu nggak di situ, kamu nggak mati. Jadi kalau kamu minta tolong dengan bapak sekarang, bapak nggak bisa bantu. Nah, Wak Bedul dengan angkuhnya, ya, pergi dari rumah dan kembali ke pondok. Wak Bedul bercerita, sebenarnya pada hari itu dia sangat sedih kalau tahu anak keduanya ini yang mencuri emasnya, karena dia sangat sayang dengan anak-anaknya. Namun apa yang dikatakan Wak Bedul, apa yang diucapkan Wak Bedul itu sudah tidak bisa ditarik lagi. Kalau ucapan itu ditarik Wak Bedul, bahkan ilmu itu akan menyerang Wak Bedul sendiri dan dia pasrah. Nah, setelah hari itu berlalu, pagi hari banyak warga menghampiri Wak Bedul di pondoknya mengatakan anak kedua dari Wak Bedul meninggal dunia dengan muntah darah. Nah, Wak Bedul mengatakan ya udahlah, kalau ajalnya sudah di situ ya mau diapakan. Ya kalau orang mati ya dikubur, tapi aku nggak bisa pulang. Ya, karena Wak Bedul nggak mau ya melihat jenazah anaknya. Yang dia bilang lah ya, dia sedih. Dia nggak mau melihat jenazah anaknya. Dia hanya meminta warga menguburkan jenazah anaknya selayak-layaknya. Nah, jadi di sini itulah Wak Bedul bilang setelah meninggal anaknya itu dia nggak pernah lagi pulang ke rumah. Dia menetap di pondok kurang lebih hampir 30 tahun dia nggak pernah lagi pulang ke rumah. Nah, di sini Wak Bedul menceritakan banyak ya, ilmu yang dia gunakan, tapi cuman ada dua lah ilmu pamungkas yang dia miliki. Yang pertama namanya cindung. Ya. Cindung itu adalah sejenis pelepasan, ilmu hitam yang bisa melepaskan sesuatu benda, baik itu berbentuk logam, baik itu berbentuk apapun, untuk menyakiti orang. Ya mungkin sahabat-sahabat pernah dengar lah, tiba-tiba ada paku yang masuk ke dalam perut. Ya. Ada banyak lah, ya, ada beling yang bisa masuk ke dalam perut. Yaitu kalau di Jambi dikatakan adalah ilmu cindung, ilmu untuk melepas senjata untuk membunuh dan menyakiti seseorang. Yang kedua adalah adum. Nah, adum ini adalah sejenis racun yang sudah dibuat dan dipelihara. Nah, adum inilah ya, yang bisa membunuh orang secara perlahan bahkan tidak terlihat. Ya kalau cindung masih terlihat ya, ada paku, ada bekas luka lah di tubuh korbannya. Namun adum ini sama sekali tidak ada bekas. Nah, adum inilah yang membunuh Muji, yang ada di cerita saya Pocong Muji. Ya, mungkin sahabat bertanya-tanya, kisah dari Pocong Muji ini dari mana? Nanti suatu saat akan saya jawab, bukan hari ini.
Tapi di sini saya cuma ingin mengatakan ilmu yang bisa memuji adalah adum. Nah, jadi adum ini, orang yang memiliki adum ini ya, selalu diikuti oleh ya seperti racun terbang lah, tidak terlihat oleh mata manusia. Secara kasat mata kita tidak bisa melihat, namun racun itu atau adum itu bisa diperintahkan, ya, bisa dipanggil dan bisa disuruh pergi. Nah, jadi di sini Wak Bedul mengatakan, ketika umurnya sudah cukup tua, adum ini sudah tidak bisa dikontrolnya lagi. Nah, jadi adum inilah yang membunuh istrinya dan membunuh anaknya. Ketika Wak Bedul bilang, kalau kamu tidak bohong, kamu selamat. Tapi kalau kamu bohong, kamu mati. Adum itu mendengar. Adum itu tahu kalau istri dan anak Wak Bedul ini bohong. Jadi adum itu langsung menyerang. Itulah ya, ilmu jambi yang sangat ditakuti. Cendung dan adum itu susah untuk ditangkal ya. Hanya kebesaran dari Allah lah ya. Dengan lapisan iman, dengan ketaatan kita lah ya. Ilmu-ilmu sihir seperti itu bisa ditolak, ditangkal ya. Jadi kembali lagi kita ke cerita Wak Bedul. Nah, di sini Wak Bedul mengatakan, ya udahlah, kalau anak kamu Jang tidak mau disalin ilmunya, tapi nanti kalau kamu dapat kabar kalau aku mati, kamu cepat-cepatlah datang ke sini. Kalau kamu sudah melihat jenazahku, ya, kamu ingin menyalin ilmuku, ya, kamu cukup menggigit lidahku saja. Nah, ketika lidahku kamu gigit, itu otomatis ilmuku akan tersalin ke orang yang menggigit lidah. Namun orang-orang yang dapat menggigit lidahku itu adalah orang-orang yang sudah kutentukan. Di sini contohnya seperti anak kamu. Anak kamu kalau berubah pikiran nanti, kalau sudah mendengar aku mati misalnya, ya, datang ke rumahku, kalau jenazahku masih ada, ya, cepat gigit lidahku. Tapi kalau aku sudah dikuburkan, gali kuburanku dan gigit lidahku. Otomatis di situ nanti ilmuku akan tersalin. Nah, jadi Wak Bedul mengatakan ya memang sekarang ya, di umurnya yang mendekati 100 tahun ini dia tidak bisa mati. Padahal sudah 15 tahun dia meminta kepada Tuhan. Ya, yang selama ini dia nggak pernah sholat, yang selama ini dia nggak pernah mengenal Tuhan. Tapi semenjak 15 tahun ini dia sudah mulai sekali-sekali dia mulai sholat. Ya, dia meminta, ya Allah Tuhanku, aku sudah capek. Ya, mungkin kalau tobatku ya nggak bisa lah aku bertobat sekarang. Karena ilmu-ilmuku masih ada, aku juga masih terus menjalankan perintah dari ilmuku. Ya mungkin kalau engkau mendengar doaku, aku minta mati, aku minta mati, aku minta mati. Itu terus yang dikatakannya selama 15 tahun ini, dan beberapa tahun belakangan ini dia mengatakan dia sudah terbayang-bayang kalau mendekati umur 100 tahun nanti dia akan mati. Ya, mungkin kalau terdengar agak sedikit berisik ya di luar, ini tiba-tiba hujan, sahabat-sahabat. Ya mudah-mudahan lah suara saya bisa terdengar jelas. Ya saya pun akan sedikit mengeraskan volume suara saya. Jadi jadi singkat cerita, di usia 99 tahun Wak Bedul meninggal dunia. Dan sahabat ayah saya ini mengabarkan kepada ayah saya dan abang saya, Wak Bedul meninggal. Ayo kita ke sana yuk. Kita lihat jenazah Wak Bedul, mudah-mudahan belum dikubur. Emang kenapa? Bapak saya bilang, aku pengen gigit lidahnya. Kata teman dari bapak saya ini, dari ayah saya ini. Ah, gila kali, bapak saya bilang. Enggak lah, kalau mau pergi, pergilah sendiri. Sahabat dari ayah saya ini menanyakan abang saya, anak kamu yang laki-laki mana? Mau nggak nyalin ilmu Wak Bedul? Sayang lah, salin lah, nggak apa-apa kok. Kata dia. Oh enggak lah Wak, nggak mau lah aku. Enggak lah, kalau Wak mau, Wak lah pergi sendirian, aku nggak mau. Aku dengar cerita Wak Bedul aja aku udah ngeri, kata dia. Nah, jadi singkat cerita, entah pergi ya, entah nggak tahu lah. Sahabat dari ayah saya ini, setelah dari rumah dia pergi, dan pada malam harinya, abang saya mulai mengalami seperti gangguan lah. Mengalami seperti gangguan. Di malam itu sekitar jam 11 malam ya, abang saya mengatakan, memang di rumah kami itu banyak sekali ayam, ya, ayam bangkok lah khususnya. Jadi jam 11 itu nggak pernahnya. Ayam bangkok itu bekotek, ketak, ketek, ketak, ketek. Seperti ketakutan ya, seperti ayam ditakut-takutin lah, gerah ya. Jadi kotak, kotek, kotak, kotek, kotak, kotek. Di jam 11 malam itu. Ya.
bapak saya mendengar itu dan bapak saya sudah merasakan ada aura yang lain menghampiri rumah kami dan mengatakan kepada abang saya, jangan keluar. Kenapa pak? Ada yang maling kali pak? Kata abang saya bilang, enggak, itu bukan maling, jangan keluar. Dah, di rumah aja lah, biarin aja lah, nggak bakal ada yang hilang ayam juga. Nah, tapi bapak saya nggak menceritakan apa yang menyebabkan ayam itu ketakutan. Ya. Jadi ayam itu terus berkotak-kotak sampai jam 12 malam lah kurang lebih. Nah, di jam 1 malam tiba-tiba terdengar suara seperti suara dentuman jatuh dari atas ke atas rumah kami. Duh! Nah, seisi rumah bangun dan bapak saya bilang, astagfirullahaladzim. Nah, disitulah bapak saya mengatakan, kekuatan atau ruh dari Wak Bedul mencoba untuk menerobos rumah kami, mencoba untuk masuk ke dalam tubuh abang saya. Nah, disinilah ayah saya melakukan kontak batin ya. Kontak batin, ayah saya langsung mengambil wudhu dan malam itu setelah melakukan sholat, ayah saya kontak batin dan di situ ayah saya dapat melihat apa yang terjadi. Nah, jadi memang Wak Bedul belum ikhlas kalau kekuatannya nggak disalin. Ya, boleh dikatakan Wak Bedulnya sudah pasrah mati, tapi kekuatannya nggak mau mati. Dia mencari canang baru, mencari tubuh baru untuk ditempati. Yaitulah Cindung dan Adum tadi berkeliaran di sekitaran rumah kami. Mencoba beberapa kali masuk, terdengar seperti suara dentuman, duar, namun nggak bisa masuk. Nah, di sini abang saya mulai ketakutan dan sekitar jam 3 pagi abang saya tertidur. Kondisi rumah pada malam itu ya, semuanya terjaga. Ayah saya terjaga, ibu saya terjaga dan ada beberapa orang yang tinggal menetap di rumah kami. Ya, masih kerabat dekat lah dari ayah saya. Mereka juga berjaga pada malam itu dan nggak sengaja abang saya tertidur di kurang lebih jam 3 lah. Nah, di dalam tidurnya itulah dia kembali didatangi oleh sosok Wak Bedul. Wak Bedul yang sudah menggunakan pocong mendatangi abang saya dan mengatakan, walaupun kamu nggak menggigit lidahku, walaupun kamu nggak menyalin ilmuku, tapi kalau kamu mau, kamu tinggal sebut nama aku dan kamu berbaring, buka bagian atas dek rumah kamu berbaring di atas genting yang dibuka. Pada malam hari kamu sebut nama aku dan di situ ilmu itu akan masuk. Jadi setelah mendengar atau bertemu dengan sosok Wak Bedul di dalam mimpi itu, abang saya terbangun langsung menceritakan kepada orang yang ada di rumah itu. Ibu saya mendengar, orang-orang yang ada di sana mendengar dan bapak saya mengatakan kepada abang saya, kamu harus yakin, tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatan yang maha kuasa. Tidak ada ilmu yang lebih kuat dari ilmu yang diberikan Allah. Ilmu setan seperti itu ya. Dengan ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu bisa pergi. Kamu yakin, kamu lapaskan terus ya. Jadi abang saya pada malam itu menjelang subuh, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya. Hampir beberapa kali suara dentuman itu terdengar lagi, dum ya. Seperti diteror lah pada malam itu rumah kami. Dan alhamdulillah menjelang azan subuh, di situ ayah saya dapat kontak batin dan dapatlah istilahnya berkomunikasi dengan sosok gaib yang meneror rumah kami. Nah, disitulah ayah saya mengatakan, kalau memang kalian tidak berhenti untuk meneror rumah kami, kalian terpaksa akan dibinasakan. Namun bukan hak aku, bukan kekuatan aku, bukan kuasa aku untuk membinasakan kalian, tapi kalau kalian memaksa atas izin Allah, kalian akan binasa. Nah, setelah itulah ayah berkokok dan hari pun mulai terang. Alhamdulillah setelah kejadian malam itu, abang saya pun sudah semakin tenang karena setiap hari dia melapaskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan keyakinannya pun akan kekuatan yang Allah berikan yang untuk melapisi dirinya dari godaan-godaan setan, dari ilmu-ilmu setan lah ya, ilmu-ilmu hitam itu sama sekali tidak bisa menyentuh dirinya. Ya, di situ abang saya bersyukur dan mengatakan, ya, alhamdulillah kalau enggak malam itu aku sekarang nih enggak tahulah jadi apa.
Ya jadi iblis lah, jadi setan lah aku mungkin. Nah, dari pengalaman itulah abang saya ya yakin yakin kalau di Jambi ini atau di dunia inilah ya, ilmu hitam itu memang benar-benar ada. Santet menyantet itu memang benar-benar ada. Tapi poin yang terbesar yang abang saya ceritakan adalah sesungguhnya keyakinan kita akan apa yang ada di diri kita, apa yang diberikan Allah semenjak kita lahir di diri kita, itu adalah ilmu yang atau kekuatan yang tidak ada tandingan. Nah, jadi setelah kejadian ini, ayah saya pun sudah tidak pernah lagi bertemu dengan sahabatnya, tidak ada kontak lagi, tidak ada kabar lagi, dan kisah dari Wak Bedul ini pun sudah tidak terdengar lagi. Ya. Disinilah sebuah pengalaman misteri yang menurut saya, yang dulunya diceritakan orang, kalau Jambi ini penuh dengan hal-hal mistis, penuh dengan hal-hal misteri, yang selama ini cuman saya dengarkan karena memang saya besar di Jakarta. Saya di Jambi cuman sampai kelas 3 SMP. Ya, kelas 3 SMP saya pindah ke Jambi, namun ya mungkin karena orang bilang buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Walaupun saya tidak di Jambi, hal-hal mistis tetap sering kali saya rasakan. Dimanapun saya melangkah, saya di Jakarta sampai saya merantau ke Bali. Mungkin nanti di sebuah kisah misteri selanjutnya, saya akan menceritakan kisah-kisah misteri, pengalaman misteri selama saya tinggal di Bali. Namun demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang telah mendengarkan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support kepada saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah kalimat dalam penyampaian kisah ini. Kisah misteri yang saya ceritakan ini adalah sebuah kisah nyata, bukan fiksi, bukan fiktif, bukan karangan belaka. Kisah-kisah misteri yang saya ceritakan di channel ini adalah kisah nyata, pengalaman misteri yang saya alami, pengalaman misteri yang keluarga kami alami, dan pengalaman-pengalaman misteri yang dikirimkan oleh sahabat-sahabat sebuah kisah misteri. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Saya Riwijaya mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Salam sahabat sebuah kisah misteri.